Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Kembali bersama saya di Dangyang Cipta Rasa Channel. Pada kesempatan kali ini ada kisah nyata misteri kiriman dari seseorang yang sebut saja namanya Pak Dadang, 45 tahun, asal Ciamis, Jawa Barat. Kisah misteri apa yang dialami Pak Dadang? Yuk kita simak cerita selengkapnya. Kejadian ini terjadi di tahun 2013. Di suatu siang yang gerimis, saya bersama seorang teman berniat membayar uang pembelian kayu kepada seorang bapak yang kemarin sore kayunya telah deal untuk dijual kepada saya. Setelah sampai di depan sebuah rumah yang cukup sepi, teman saya menghentikan sepeda motornya. "Ini rumah yang punya kayu, Kang," ucap teman saya, sebut saja namanya Udin, yang sehari-hari memang menjadi calok kayu untuk dijual kepada orang-orang yang punya penggergajian kayu. Saya dan Udin turun dari sepeda motor. Letak rumah yang kami tuju berada sedikit di atas jalan. Jadi untuk sampai rumah tersebut harus menaiki tangga yang terbuat dari susunan batu yang tersusun rapi. Sesampainya di depan pintu, saya sedikit termenung. Perasaan saya merasa ada yang aneh dengan rumah tersebut. Selain memang bangunan yang belum 100% selesai, rumah itu terkesan sepi dan sunyi, seperti tidak ada penghuninya. Rumput di depan rumah yang tumbuh tidak beraturan, ditambah di samping rumah terdapat tumpukan kayu bahan bangunan yang sedikit berserakan, menambah kesan suram rumah itu. Suara salam yang diucapkan Udin membuarkan pikiran saya. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum Pak Toha," ujar Udin yang memanggil nama yang punya rumah dengan sebutan Pak Toha. Terdengar suara serak menjawab, "Waalaikumsalam. Jalan belakang saja, Din," jawabnya dari dalam rumah. Meski sedikit heran karena disuruh jalan lewat belakang, saya dan Udin berjalan memutari rumah itu. Akhirnya sampailah di depan pintu belakang rumah. Kami pun masuk seperti apa yang diperintahkan Pak Toha, sang pemilik rumah. Ternyata Pak Toha berada di ruang depan. Dia duduk di kursi rebahan dengan napas yang terlihat sangat berat. Setelah salaman, saya duduk di kursi tepat di depan Pak Toha. "Lagi kurang sehat ya, Pak?" tanyaku membuka pembicaraan. "Iya, Kang. Napasku lagi sesek. Jadi maaf tidak bisa membuka pintu, malah nyuruh masuk," ujarnya pelan. Saya yang dari awal masuk rumah tidak memperdulikan keadaan di dalam rumah. Setelah duduk, baru melihat-lihat isi rumah. Saya kembali keheranan. Ternyata saya baru sadar kalau pintu depan rumah itu dengan sengaja dihalangi kursi tamu. Bahkan saya melihat pintu itu dipaku melalui sebuah kayu yang dipalangkan. Aneh, rumah ini sungguh aneh. Udah rumahnya sepi, tidak terurus, malah pintu depannya dipaku seperti sengaja menghalangi yang mau masuk ke dalam rumah. Ada apa dengan rumah ini dan penghuninya? Pikir saya saat itu. Saat lagi melihat-lihat isi rumah, saya tersentak kaget karena di langit-langit rumah yang belum memakai Eternit, di sebuah tiang penyangga ada sosok mengerikan sedang mengamati saya dan Udin. Sosok itu berwujud kelelawar besar dengan mata merah menyala. Tatapannya tajam menatap ke arah kami.
Dan makhluk itu bukan hanya satu, tapi ada beberapa yang posisinya sama menggantung dan menatap ke arah kami. Spontan saya mengucapkan istighfar. "Kenapa, Kang? Akang kok seperti kaget? Akang lihat apa?" tanya Pak Toha yang ternyata dia mengamati gerak-gerik saya. "Oh enggak Pak, cuman kaget aja. Ternyata belum ada langit-langitnya rumah Bapak," ucap saya mencoba mengalihkan pembicaraan. Raut muka Pak Toha seperti tidak percaya dengan ucapan yang saya berikan. Setelah saya membayar uang kayu yang dijanjikan Udin kepada Pak Toha, kami pun berniat hendak pamit kepada Pak Toha. Tapi tiba-tiba Pak Toha menahan saya untuk pulang dan malah kembali bertanya, "Beneran Kang, Akang tidak melihat sesuatu yang aneh di rumah ini? Kalau Akang tahu sesuatu, bilang aja, barangkali bisa membantu saya," ujar Pak Toha masih dengan napas yang begitu berat. Karena kasihan dengan keadaan Pak Toha, akhirnya saya bertanya, "Bapak sebenarnya sakit apa? Kayaknya tersisa banget." "Penyakit ini berawal dari 5 tahun yang lalu, Kang. Saat saya awal-awal membuat rumah ini. Sebelum memulai memasang pondasi, sebenarnya saya udah diingatkan oleh salah satu sesepuh kampung ini. Tapi saya tidak menuruti apa yang sesepuh itu anjurkan kepada saya." Sambil menghela napas panjang, Pak Toha meneruskan ceritanya. "Menurut sesepuh kampung di sini, separuh tanah yang lokasinya dibangun rumah merupakan portal gaib menuju alam siluman dari bukit di belakang rumah. Dan bila diteruskan, akan ada tumpahan nyawa yang akan diambil oleh para siluman di alam gaib yang portalnya berada tepat di belakang pintu menuju dapur," ujarnya sambil menunjuk ke pintu dapur di belakang rumah. Tapi saya yang waktu itu masih kurang percaya akan makhluk halus, siluman dan sebagainya, tidak menuruti apa yang disampaikan sang sesepuh, yakni membatalkan pembangunan rumah di sini dan mencari tempat atau tanah yang lain buat membangun rumah. Dan beberapa bulan setelah rumah ini dibangun, keanehan terjadi di rumah ini. Iwan, anak bungsu kami yang waktu itu berusia 15 tahun, tiba-tiba kesurupan. Dia menunjuk ke arah pintu dapur dan ke atap rumah sambil berteriak-teriak, "Jangan bawa saya, takut, takut." Begitu dia bilang berulang-ulang. Ahli-ahli spiritual, Ustadz Beruqyah sudah saya datangkan, tapi tetap saja si bungsu tidak sembuh. Dia malah terkulai lemah dan seminggu kemudian meninggal dunia, ujar Pak Toha. Terlihat raut makanya mendadak muram penuh kesedihan. Belum setahun setelah kematian si bungsu, anak saya yang pertama tiba-tiba lumpuh dan sebulan kemudian meninggal dunia. Almarhum wafat meninggalkan istri dan seorang anak yang berusia 1 tahun. Kami sangat terpukul atas kematian kedua anak kami. Kini yang tersisa hanya cucu kami yang sekarang berusia 6 tahun. Setelah kematian anak pertama, di suatu malam istri saya habis buang air kecil dari WC. Keesokan paginya ditemukan pingsan. Setelah sadar, dia menceritakan bahwa semalam saat keluar dari WC, tiba-tiba di hadapannya muncul sosok perempuan memakai pakaian serba putih, mencekik istri saya. Istri saya berusaha melawan dan mengucapkan istighfar. Tiba-tiba perempuan menyeramkan itu membanting istri saya ke pintu WC yang telah ditutup, dan dia pun akhirnya pingsan. Melihat kejadian-kejadian aneh yang saya alami bersama keluarga, akhirnya saya mendatangkan seorang ahli supranatural yang cukup terkenal di daerah Solo. Dan benar saja, beliau mengatakan bahwa rumah kami ini
Di belakang tepat di area dapur merupakan portal menuju alam gaib. Tepatnya alam siluman yang dipimpin seorang ratu siluman ular. Dan ratu siluman ular itulah yang menyakiti dua anak kami. Karena kami membangun rumah tepat di depan gapura kerajaan mereka yang menjadi portal alam mereka dengan alam manusia. Rumah ini mereka anggap telah menjadi penghalang portal mereka. Akhirnya spiritualis yang kami datangkan memasang paku emas di setiap sudut rumah ini. Termasuk pintu depan rumah ini harus ditutup dan dipaku. Semua tamu yang datang harus lewat belakang jika berkunjung ke rumah ini. Selain tersiksa karena keadaan rumah, semakin hari kondisi kesehatan tubuh saya menurun. Dada saya sering sesak dan badan pun lemah. Kadang seperti tidak ada tenaga. Hingga suatu malam, saya bermimpi didatangi seekor ular berkepala manusia berjenis perempuan, memakai mahkota berwarna kuning keemasan. Dia mengancam akan mengambil anak dari almarhum anak pertama kami. Saya bingung, Kang. Sementara kalau saya pindah rumah, saya sudah tidak punya biaya lagi. Ujar Pak Toha kemudian duduk bersandar kelihatan seperti lelah sekali. Saya dan Udin yang menyimak penuturan Pak Toha kemudian berdiri dan berjalan menuju pintu dapur. Saya buka pintu itu. Sekilas tidak ada yang aneh dengan keadaan dapur di rumah itu. Kemudian saya mencoba memejamkan mata, mencoba menembus sekat gaib. Saat saya membuka mata, pemandangan di dapur itu pun berubah. Tidak ada lagi wajan-wajan tergantung ataupun kompor dengan tabung gas. Sekarang di hadapan saya terlihat sebuah gapura besar yang di sisi kiri kanannya dijaga oleh makhluk tinggi besar berkepala kelelawar. Sungguh pemandangan yang tidak elok dipandang mata, cukup menyeramkan. Lalu saya juga melihat banyak orang hilir mudik masuk melewati gerbang tersebut. Mereka mengeluarkan bahasa yang aneh dan terdengar sengaung. Saat mencoba masuk lebih dalam, ternyata dalam gerbang lebih ramai lagi dengan makhluk-makhluk di sana. Seperti ada pasar layaknya di alam manusia. Tapi orang-orang di sana beda dengan di alam manusia. Badannya lebih tinggi dan kepalanya berbagai macam mirip hewan mirip kepala hewan. Pantas saja rumah Pak Toha begitu menyeramkan karena berada di gerbang alam gaib kerajaan siluman. Saya hendak masuk lebih dalam, namun semakin lama semakin banyak makhluk-makhluk di sana yang mengetahui kehadiran saya. Dan akhirnya saya mengakhiri perjalanan tersebut. Saya pun kembali duduk di hadapan Pak Toha. Lalu saya menyarankan agar Pak Toha pindah rumah dari sana agar lebih tenang dan tidak sakit-sakitan. Karena sakit yang diderita Pak Toha ini aneh. Ketika dirinya diperiksa di dokter ataupun rumah sakit, badan Pak Toha sehat. Mungkin selain dia bersedih atas meninggal tak wajar kedua anaknya, ada juga gesekan antara dirinya dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang berada di rumahnya. Semoga ada pesan yang dapat kita ambil dari kisah Pak Toha. Wallahu a'lam.